Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, setelah di video pertama dan kedua kita membahas mengenai work from home, kemudian dilanjutkan dengan video ketiga kita membahas mengenai opsi merumahkan. Saat ini di video keempat kita akan membahas mengenai opsi yang terakhir, yaitu opsi PHK. Sengaja jeda waktu antara video pertama, kedua, ketiga dengan video yang keempat ini dibuat agak lama karena kita semua berharap bahwa PHK ini benar-benar akan menjadi pilihan terakhir dari perusahaan dalam situasi yang serba susah seperti sekarang ini. Kita ikuti penjelasannya berikut ini. Teman-teman sekalian, mengenai PHK, pemutusan hubungan kerja, memang diatur di dalam bab 12 di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada satu pasal yang akan menjadi favorit, yang akan menjadi populer dalam kondisi seperti ini, ya, adalah pasal 164 ayat 1. Pasal 164 ayat 1 Undang-Undang 13 2003. Di sana ada persyaratan dua kondisi yang memungkinkan dijalankannya pasal 164 ayat 1. Yang pertama adalah kondisi perusahaan rugi 2 tahun berturut-turut. Nah, yang kedua adalah kondisi keadaan memaksa atau force majeure. Nah, dua syarat ini, dua keadaan ini merupakan alternatif. Jadi apabila salah satu terpenuhi, maka pasal 164 ayat 1 berkemungkinan bisa dijalankan. Tetapi ada satu kata lagi, satu syarat lagi yang mengcover kedua keadaan tersebut yang harus dipenuhi. Yang ini merupakan kata kunci sebenarnya dari pasal 164 ayat 1, teman-teman sekalian. Apa itu? Adalah kata-kata perusahaan tutup. Perusahaan tutup. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah kita masing-masing, teman-teman sekalian, harus kembali melihat kondisi di perusahaan kita sendiri. Apakah perusahaan kita tutup atau tidak? Apabila perusahaan kita memang tutup, maka pelaksanaan pasal 164 ayat 1 sepanjang memenuhi dua keadaan tadi, yang rugi 2 tahun berturut-turut atau keadaan memaksa force majeure, maka itu bisa dilakukan 164 ayat 1 dengan konsekuensinya pembayaran kompensasi 1 kali ketentuan. Nah, tapi pertanyaan terbesar sebaliknya adalah bagaimana bila perusahaan tersebut tidak tutup? Perusahaan tutup ya, teman-teman. Perusahaan tutup. Jadi tolong bedakan antara tutup dengan work from home. Tutup karena tidak lagi beroperasi, tidak ada kegiatan, bangkrut, tutup, sama tutup karena tutup secara fisik tapi karyawannya ada di rumah, tetapi pada bekerja semua dari rumah. Itu berbeda, ya. Saya sih berharap kita tidak ada yang berusaha mencari kesempatan-kesempatan untuk mencari alasan seperti ini, ya. Nah, itu tentang pasal 164 ayat 1 Undang-Undang 13 2003. Pelaksanaan pasal 164 ini menjadi sebuah syarat utama pada saat kita mau menjalankan PHK karena alasan force majeure. Sehingga apabila perusahaan tidak tutup, bagaimana mem-PHK karyawan? Adakah alasan lainnya untuk force majeure? Teman-teman sekalian, di dalam Undang-Undang 13 2003, selain pasal 164 ayat 1, itu tidak ditemukan lagi kalimat tentang force majeure atau klausa-klausa yang mengatur tentang force majeure. Nah, sehingga diperlukan terobosan-terobosan atau inovasi berpikir bagaimana melakukan PHK untuk kondisi-kondisi seperti ini. Lalu pertanyaan yang muncul sebagai kelanjutan dari pembahasan pasal 164 ayat 1 tadi, teman-teman sekalian, adalah bagaimana mem-PHK karyawan apabila pasal 164 ayat 1 yang mensyaratkan perusahaan tutup tidak terjadi.
bagaimana mem-PHK karyawan kalau perusahaannya nggak tutup, gitulah sederhananya. Jadi bagaimana? Nah, yang saya sarankan kepada teman-teman semua, terutama teman-teman di HR maupun di manajemen pada umumnya, adalah mengambil satu pasal di dalam Undang-Undang 13 2003 selain dari pasal 164 yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Apakah itu ada? Ada. Ternyata ada, teman-teman. Dan pasal itu justru tidak berada di dalam bab 12 Undang-Undang 13 2003. Bab 12 tentang PHK ya. Justru pasal itu tidak berada di sana. Pasal itu berada di dalam bab 9 tentang hubungan kerja. Ya, yaitu pasal 55. Pasal 55 Undang-Undang 13 2003. Ya, yang kurang lebih kalimatnya berbunyi perjanjian kerja itu tidak dapat dirubah atau ditarik kembali kecuali atas persetujuan para pihak. Ya. Artinya kalau kita tafsirkan secara terbalik atau a contrario, pasal ini memiliki makna kalau terjadi persetujuan antara kedua pihak, maka perjanjian kerja ini boleh dong dirubah, boleh dong ditarik kembali. Nah, inilah yang menjadi dasar apabila kita tidak menemukan pasal lain untuk melakukan PHK selain pasal yang ada di dalam bab 12 tentang PHK di dalam Undang-Undang 13 itu. Nah, jadi carilah kesepakatannya. Itulah yang paling mendasar dari klausa pasal 55 ini. Carilah kesepakatannya. Siapakah para pihak itu dalam perjanjian kerja? Tentu hanya ada dua pihak. Perusahaan sebagai pihak pertama dan karyawan sebagai pihak kedua. Ya, perusahaan sebagai pihak pertama dan karyawan sebagai pihak kedua. Kesepakatan di sana harus dicapai oleh para pihak. Sehingga saya menyarankan kepada teman-teman semua, HR, manajemen di perusahaan untuk mencari kesepakatan tersebut. Nah, dan apakah ini harus dilakukan satu persatu? Basically yes. Kita mungkin harus mencari kesepakatan satu persatu dengan para pihak yang ada di dalam perjanjian kerja tersebut. Apakah ini bisa dilakukan secara perwakilan atau kolektif? Secara hukum, keterwakilan memang harus dibuktikan dengan adanya kuasa. Apabila ada kuasanya untuk mewakilkan, ya sah-sah saja. Tapi apabila itu tidak ada, maka tentu tidak mungkin kita mengambil satu keputusan dengan satu orang atau kelompok orang, terus dianggap orang atau kelompok orang ini mewakili seluruh karyawan yang ada. Nah, sehingga kata kunci yang ada di dalam pasal 55 adalah kesepakatan, teman-teman sekalian. Kesepakatan, carilah kesepakatan itu dengan pihak yang ada di dalam perjanjian kerja. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, teman-teman sekalian, adalah jangan mudah terperdaya dengan pasal 164 ayat 1 di Undang-Undang 13 2003. Dan jangan hanya fokus pada kata-kata force majeure-nya, tapi ada syarat di awal, yaitu perusahaan tutup. Nah, kalau perusahaan tidak tutup, seperti yang kita bahas barusan, kita akan masuk ke dalam sebuah terobosan, yaitu mencari kesepakatan melalui dasar pasal 55. Kepada teman-teman HR, kepada para manajemen di perusahaan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan musibah, masalah seperti yang saat ini sedang kita alami, wabah pandemi corona. Kalau pada kondisi normal, karyawan-karyawan kita yang banyak di luar sana, yang ternyata mereka juga adalah manusia sama seperti kita, dalam kondisi normal mereka berusaha keras berjuang untuk kemajuan perusahaan kita. Maka dalam kondisi sekarang, salahkah bila kita sekarang berjuang untuk mereka?
salahkah kalau kita sekarang siap berjuang untuk mereka? Karyawan yang ternyata juga manusia sama seperti kita. Kita siap berjuang mempertahankan mereka supaya tidak terlalu cepat di PHK. Kita siap melakukan negosiasi, berdiskusi di hadapan para manajemen, pimpinan sampai ke head office barangkali untuk meminta penangguhan dan kesempatan lebih. Kita siap untuk mencari ide-ide baru bagaimana mengurangi biaya-biaya sehingga bisa melakukan banyak penghematan bagi perusahaan, tetapi tidak segera mem-PHK karyawan. Ya. Ini yang perlu kita lakukan sebagai bagian dari manajemen. Dan menurut saya ini saatnya kita HR sebagai manajemen menunjukkan profesionalisme kita untuk berjuang demi karyawan yang ternyata juga manusia, sama persis seperti kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.